boleh. Anak tanya itu, Nana itu show itu PPT bagi you kah? No need. So you just ask me, Okay. related to the research, because our course now subject is on the research methodology, Okay. So if you want know anything about the research, related to research, you just ask me. That is number one. Number two, I want to know I want to know you because it's during the pandemic. We never meet face to face. Okay, mungkin kita boleh berbual lah. It's not formal, informal. This is my I said to Dr. Lee, this is my way to know you, to recognize you. Jadi so how we can I share my experience on the research. Jadi tujuan utama kita belajar research methodology itu sebenarnya methodology is very simple. But the most important thing is that the convey the message, how we do the best practice in this research. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalian tanyalah anything about research. Mungkin saya boleh jawab, yang tak boleh saya jawab nanti kita discuss di lain masalah. Oke. So ada pertanyaan? Tadi saya hampir 1 jam tuh dengan grup 1 tuh. Okay. Very interesting. Okay. Thank you. Okay, siapa nak mulakan? Good evening, Dr. Hadir. I wanted to ask you about what field did you involve yourself in recently, and what you choose this field for? Why you choose this field for study? Okay. My field is material science, in general, but I'm focusing on the heterogeneous catalysis. You know that the catalysis is related to the. There are 2 kinds of the catalysis. Number 1 is the homogeneous catalysis. Number 2 is heterogeneous catalysis. So heterogeneous catalysis, we use the solid catalyst. Homogeneous catalysis is we use usually liquid. So homogeneous, what does it mean? Homogeneous, it means that the phase of the catalyst is similar with the phase of the substrate. Jadi kalau dia itu liquid, catalystnya pun liquid. Tapi kalau heterogeneous catalyst, the catalyst is solid, kemudian the substrate is liquid atau gas. Jadi different phase. Jadi pertanyaannya kenapa saya masuk dalam field sini? Karena ini based on my experience, because I did PhD in 1995 to 1998. Di berapa tahun lepas tuh ya? 25 tahun yang lepas ya. So I came to UTM as a PhD student at the time, So my supervisor, you know that Datuk Halimaton, tahu tak Datuk Halimaton? Tak tahu ya? Tahu. Tak tahu. Jadi karena itulah saya research yang dibagi oleh supervisor pada masa itu adalah zeolite chemistry, Jadi kenapa saya involved di situ? Karena PhD saya dalam bidang itu. Jadi kalau kita tengok career sebagai saintis tuh, kalau kalian tengok biografi siapa-siapalah saintis di seluruh dunia, dia akan tengok track record dia kan. Background dia, undergrad-nya, master, PhD. Biasanya PhD ini memegang peranan penting fields-nya. Kalau dia organic chemistry, dia pasti akan teruslah career organic chemistry. Agak sukar dia untuk shift ke bidang-bidang yang lain. Jadi karena saya pada masa itu PhD saya adalah zeolite chemistry, oleh karena itu itu bidang saya. Kemudian saya pergi Jepun 99 sampai 2002. Di Jepun pun related to the catalysis, jadi sampai sekarang lah saya tak tinggalkan itu. Jadi research ini kita mesti fokus sebenarnya. Kelemahan saya tak fokus karena saya hampir semua bidang saya masuki, tapi sepatutnya semakin mature, semakin lama kita semakin specialize, Jadi bukannya generalize, specialize. Jadi kalau
kita tengok misalnya heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis itu boleh bagi lagi. Ada photocatalysis, betul tak? Yes. Ada acid catalysis, ada base catalysis. Contoh misalnya kalau base catalysis, yang saya tahu profesor yang sangat terkenal, Profesor Hattori misalnya. Kalau acid catalysis, Mizuno misalnya. Ini yang dari Jepun lah, tapi yang Mak Saleh pun banyak juga. Kalau surface chemistry, siapa? Jihad Ertel misalnya. Kalau femtochemistry, Ahmed Zewel contohnya. Jadi kenapa dia sampai ke bidang itu? Karena memang dia start itu dari PhD biasanya. Kemudian dia develop the new things. Jadi masa kita PhD itu, itulah basis kita untuk kita develop area. Jadi saya di UTM sejak tahun 95, ya. Bidang saya pun ya tetap solid state chemistry sampai sekarang, tak berubah-ubah. Oke, macam tu. Hinwei. Yeah. Jadi semua itu apa tuh ya? Saya tak merancang pun dalam bidang itu sebenarnya, tapi karena saya PhD saya itu jadi itu. Cuma sebelum kalian kalau nak pergi ke cari fields dalam research, ya biasanya researcher itu ada PhD kan? Yeah. Betul ya? Betul. Jarang yang tidak ada PhD. Maknanya kalian kalau misalnya nak pergi ke arah research yang kalian suka itu, cari supervisor atau yang bidangnya bidang itu. Ya? Oke. Jadi macam tu. Okay, thank you. jadi itu research ya. Saya nak bagi contoh, ada student saya mungkin yang boleh saya banggakan lah, student mungkin kalian tak kenal ya. Eng Yun Hao, sekarang di Hong Kong, City Hong Kong University di Hong Kong sekarang. Itu one of my best student lah. Jadi dia itu master dengan saya dulu. Tapi karena dia pandai, dia minta PhD. Saya pikir levelnya bukan di UTM PhD. Jadi saya pun ada, kalau kalian nampak kalian student yang excellent, jangan PhD dengan saya. Saya akan carikan penyelia yang sesuai untuk kalian. Ya. Akhirnya apa? Saya kenalkan dengan kawan saya di Osaka University, Profesor Shigeru Ikeda dengan Profesor Matsumura. Jadi saya cakap dengan Prof Matsumura dengan Profesor Ikeda, ini student saya ni excellent ni. Kalian bolehlah menyelia. Okey, kita tes dulu. Dia dijemputlah datang ke Osaka dengan biaya dari Osaka University, di interview situ, langsung diterima. Diterima asal karena recommendation saya. Akhirnya apa? Dia PhD dengan dengan cemerlang, kemudian dia pindah ke Australia, kemudian dia mendapatkan Honda Fujishima Prize namanya. Orang non-Japanese yang pertama dapatkan prize itu. Jadi ini adalah contoh ya untuk kalian, untuk saya juga. Saya cakap yang student-student excellent, saya akan carikan tempat dia yang excellent juga. Saya merasa diri saya tak excellent. Jadi perlu tempat yang sesuai untuk dia. Dan itulah bukti yang saya boleh cakap dengan semua orang. Ini student saya lebih hebat dari gurunya. Kenal Dr. Si Hong Heng, kenal tak? Si Hong Heng. Si Hong Heng. Ya, dia satu batch. Tapi dia satu batch dengan Hong Heng. Jadi the best student di batch itu adalah Yun Hao dengan Hong Heng lah. Jadi itulah. Jadi riset itu, jadi dulu dia master dengan saya, sampai sekarang pun fieldnya sama dengan saya, dia photocatalysis. Jadi famous lah, dia pun famous. Jadi sekarang ini terkenal lah. Kalian pun nanti kalau ada yang excellent, saya boleh promote. Kalian nak master dengan PhD dia di Hong Kong, bagus juga. Saya sudah ada 2 orang nih yang saya jadi, sekarang 1 baru jadi PhD student dia. Dia tak boleh tolak saya kan? Tak boleh. Karena cikgunya propose mana-mana boleh dia tolak kan. Ini saya punya student nih. Excellent. Okey, apa lagi nak tanya apa-apa? Terserahlah yang pasal research lah. Yes, Dr. I want to ask what kind of preparation do you need to get into this field? Like any preparation, education, something? No need preparation. But you need to have the interest first. Ya, dia kita punya interest.
Jadi interest itu kadang-kadang banyak yang menginspirasi. Sebenarnya tujuan saya buat macam ni, saya nak inspirasi kalian lah. Ya, jadi kalian terinspirasi, kemudian ada minat, ada interest, kemudian otomatik kalian prepare apa yang kalian minatkan. Betul tak? Kalian minat misalnya quantum chemistry. Contoh misalnya. Quantum chemistry itu tak semua orang boleh. Kenapa? Dia perlu background mathematics. Very strong mathematics. Jadi preparation kita masuk dalam bidang itu, kita perlu skill di dalam mathematics. Jadi kalian mesti ambil mata kuliah mungkin dari mathematics. Nah, itu preparation kita dalam bidang itu. Nah, contoh misalnya di UTM, kita tak ada pensyarah yang betul-betul qualified lah untuk quantum chemistry. Tapi kalau kalian berminat dalam bidang itu, kalian perlu tengok di internet banyak untuk menjadi pakar dalam bidang quantum chemistry, computational, kalian perlu ada background, basis, kuliah-kuliah yang support itu. Itu preparation kalian. Tapi kalau seandainya kalian nak misalnya pergi ke bidang yang organic chemistry atau solid state, contohnya heterogeneous, kalian mesti preparation very strong dalam solid state chemistry. Nah, kalau kita tak ada knowledge itu, sukar kita kan. Kita nak buat research. Betul? Kita memahami yang sedia ada saja kita tak paham, apalagi kita menemukan yang baru. So, we need to know the basis first. Basic concept. Macam mana kita nak menemukan sesuatu? New discovery. Sedangkan physical chemistry 1-nya saja dapat D atau dapat C. Macam mana kita nak pergi organic chemistry? Retrosintesis pun tak tahu. Tahu retrosintesis dalam organik? Tahu kan? Kalau kita ada molekul big tu kita potong. Jadi itu basis untuk organik. Kalau kalian nak jadi organic chemist, kalian mesti faham tu konsep tu di textbook. Okey, saya nak cerita ni. Ini tak apa, saya cerita. Nanti saya akan direkam ni. Apa yang kita pelajari di undergrad itu, ibaratnya itu kita ini, mungkin saya sudah pernah cerita di back to basic di video tu, bahawa sebenarnya di dalam education itu, dia ada untuk undergraduate itu, dia belajar mengetahui, contoh basikal ya. Undergraduate, kalian nak tahu basikal kan? Basikal tu apa? Oh, bentuknya basikal tu ada roda, kemudian ada pedal dia, kemudian ada, kalau ada lampu dia, ada macam-macam, macam mana dia bergerak. Kalian belajar itu untuk undergrad. Ya. So, the most important thing is the undergraduate is knowledge lah, ya, basic, ya. Tahu basikal tu apa. Kemudian lepas itu, kalau sudah tahu basikal tidak cukup kan untuk buat riset lagi, ya. Jadi lepas tahu basikal tu, kalian belajar naik basikal. Lepas kita tahu kan belajar naik basikal tu. Itu master. Master degree itu belajar baru naik basikal. Lepas kalian tahu tu, belajar naik basikal. Lepas kalian belajar naik basikal, tentulah kalian jalan-jalan di taman kan, atau ke di UTM tu dekat-dekat masjid tu, keliling-keliling macam tu, naik basikal. Second step. Lepas tu apa? Lepas tahu basikal, next step lagi, kalian sudah boleh naik basikal laju. Boleh angkat rodanya atas tu. Sudah expert. Sudah boleh pergi ke JB naik basikal. Wah, kalau yang paling hebat lagi tu sudah boleh ikut Olimpiad lah. Olimpik. Maknanya dia ada step-step kan. Kalau sudah pergi ke Olimpik itu namanya apa lagi itu? Bukan belajar lagi kan? Itu sudah experience. Betul tak? Sudah experience. Jadi undergrad ini, kalian nih undergrad ini, apa yang saya pahami, kalian tuh hanya tahu basikal saja dulu. Udah master, kalian belajar naik basikal. Kemudian PhD, kalian udah agak jauh sikit. Postdoc, oh sudah lari jauh tuh, sudah sampai ke JB. Kemudian kalian jadi lecturer, oh udah sampai ke KL misalnya. Sudah boleh laju, sudah boleh macam-macam buat akrobatik basikal. Lama-lama sudah ikut Johan, lepas profesor, oh sudah. Basikal itu sudah boleh kalian buat menjadi apa. Jadi, dalam education tu ada step. Itu perlu kalian pahami. Oleh karena itu, saya sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat, tengok kalian nih, student-student nih,
Kadang-kadang sudah nampak nih, sudah berbakat nih, bawa basikal laju nih. Kita sudah tahu. Jadi dalam education itu penting, assessment penting. Kita tahu face to face dengan student. Kalau saya letak video saja, mana saya kenal dengan kalian? Saya kurang suka belajar dengan video itu. Zaman sekarang ini tak zaman saya dulu kan. Kalian boleh ada Khan Academy, ada YouTube, ada semua, kalian boleh discuss. Jadi pesyarah ini sebenarnya nak memberikan inspirasi saja sebenarnya. Patutnya kalian tanya yang tak paham, itu saja sebenarnya kuliah. Kalau menurut saya lah. Tak perlu pakai spoon feed lagi zaman sekarang ni. Jadi seperti itu. Okey, apa lagi nak tanya? Doctor, I want to ask, who has my name is Lim Shihan. Who has influenced you the most during your research? Okey. Sebenarnya yang mempengaruhi saya itu adalah cikgu saya. Itu the most influence. So teachers itu adalah during my PhD ya Datuk Ali Matun for examples. During my postdoc Professor Otani for examples. During my visit as visiting professor abroad, Profesor misalnya Thomas Dietrich lah, siapa yang saya kenal itulah. Jadi ini yang menjadi inspirasi kita, menjadi inspirasi kita. Kenapa orang-orang itu boleh menjadi excellence? So why they can have such kind of the achievement? Jadi inspiration ini yang paling penting. Inspiration itu yang sangat penting. So for example dia saintis nih, dia cara bekerja dia itu sebenarnya hampir sama di top university, dia hampir mirip-mirip lah Contoh misalnya saya nak share ke kalian, di UTM itu ramai yang graduan pesyarahnya itu dari UK, betul ya? UK. Kemudian Jerman, saya pergi ke Jerman dengan Jepun itu, dia sama style dia. US agak berbeza sedikit, Okey. Saya nak cerita style itu. Jadi style itu macam-macam ya. Jadi inspiration kita itu boleh bermacam-macam juga dari orang. Saya nak cerita pasal saya ambil PhD dulu. Okey. PhD saya, kalau Mak Saleh yang menyelia itu, dia bagi freedom. Dia bagi topik, dia bagi facility, dah kamu kerjakan semua. Biasanya orang-orang yang smart, orang-orang yang pandai, dia akan berkembang dengan cara macam ni. Betul tak? Karena apa? Dia profesor itu, dia memberikan universiti itu hanya memberikan platform saja. So the professor's institution is just to provide the platform, supaya orang ni majulah, orang ni boleh belajar sendiri. Tapi waktu saya pergi ke Jepun, berbeza. Dia di Jepun itu ada namanya Koza system. Jadi kalau kalian pergi ke Jepun, profesor itu dia punya makmal sendiri, kemudian dia ada associate profesor sendiri, kemudian dia ada postdoc, kemudian dia ada PhD student, dan dia macam rumah dia sendiri, istana dia sendiri. Dan dia ada peralatan sendiri. So Anda bayangkan kalau kalian pergi ke Tokyo University, Osaka University, dia ada 1,000 orang profesor di Osaka. Maknanya apa? Ada 1,000 makmal. Jadi dia masuk ke makmal itu, terserah dengan profesor itu nak buat student dia macam mana. Jadi pengalaman saya 3 tahun di Hokkaido itu, saya pun terkejut karena saya PhD di UTM kan, di UTM free. Lepas ke situ, kita disuruh buat, saya postdoc disuruh buat proposal. Lepas itu perjumpaan dengan grup, kita sebut sebagai group meeting itu, dalam seminggu itu ada 3 kali. 3 kali. Saya tak ingat kalau hari Selasa malam itu, kita ada buku contohnya, kalau physical chemistry kalian guna buku apa? Textbook apa? Atkin, I think.
Atkins ya, Atkins yang famous lah kan. Jadi buku Atkins itu dibaca oleh profesor itu, kemudian diterjemahkannya dalam bahasa Jepun, di-explain-nya ke student. Dari muka surat 1 sampai muka surat 10 misalnya. Dibaca, kemudian diterjemahkannya. Diterangkannya di whiteboard. Kemudian minggu yang selanjutnya, itu student yang paling senior. Baca, muka surat 11 sampai 20, explain lagi ke student yang lain. Sampai satu semester itu tamat buku itu. Itu cara di Jepun. Itu dalam satu minggu itu sekali macam itu. Oke. Kemudian kemudian satu hari dalam seminggu itu malam juga, kan semua research student tuh di dalam makmal itu. Dia suruh cari papers, jurnal papers yang mirip-mirip dengan apa yang di dalam research dia itu. Disuruh present dan explain macam dia yang tulis paper itu. Oke, 2 kan? Hari Sabtu, apa yang dikerjakan dari hari Isnin sampai Jumat, you present ke grup semua. Bayangkan, hampir semua grup di Jepun buat macam ni. Apa tak transfer knowledge-nya itu bagus? Karena ini budaya mereka. Mirip dengan budaya itu mirip dengan Germany. Mirip. Tapi kalau pergi ke US atau pergi ke UK, tak macam ni, lain lagi stylenya. Saya tak pernah pergi ke UK, tapi saya dengar macam tu. Jadi dari mana kita graduate itu, dari mana kita ini tu, itulah yang akan tempat kita pernah di situ, itu yang menginspirasi kita. Oke, paham ya? Jadi style saya, karena saya pernah di UTM, saya pernah di mana-mana, itulah style saya sekarang ini. Jadi saya bagi kebebasan student, tapi saya tak ini. Kenapa? Ya macam inilah, saya selalu berbual dengan student. Kalau ke makmal, setiap hari saya pengaruhi dia, berbincang apa saja. Pasal research boleh, pasal apa. Kenapa? Saya yakin bahwa research ini dia akan bukan hanya kita knowledge saja yang kita dapat. Dia akan train diri kita untuk kejujuran, kedisiplinan, berpikir logik, very sharp cara berpikir kita. Ya, jadi sehingga saya pikir beyond that sebagai saintis itu. Makanya tadi saya cakap dengan student yang grup sebelum itu. You jangan pikir research metodologi itu hanya untuk buat research saja. Pikirkan lagi dengan cara kita membuat riset dengan cara yang betul. Banyak sifat-sifat yang diajarkan oleh dia. Ya, contoh buat buku logbook. Logbook itu macam mana buatnya? Mengajarkan kejujuran. Jadi kalau ada logbook, sukar orang nak menipu. Karena orang kan tengok logbook kita kan. Cara menulis logbook pun diajarkan. Tak boleh pakai liquid papers, harus dipangkah. Kemudian logbooknya harus diletakkan di makmal. Semua orang boleh baca. Macam mana nak menipu? Nah, itu contoh. Jadi inilah tujuan saya sebenarnya dalam riset metodologi itu, beyond that. Ya. Jadi saya tak tahu pensyarah lain buat macam ni, tapi saya sebenarnya mempunyai keinginan supaya saya boleh transfer, ya, beyond research sebenarnya. Kalau boleh jadi saintis, okey, tapi macam inilah saintis-saintis yang saya ceritakan, Ibnu Sina lah. Jadi dia berfilsuf kan, dia bukan hanya researchers, dia bukan hanya saintis, dia filsuf. Ada wisdom dia. Okey, apa lagi? Tanya. Tak tahu saya kalian ni terpengaruh oleh saya, tak tahu. Nama saya Lim Jun Cheng ah. So saya tanya lah. So what is the most meaningful research you have done? Meaningful research? Yes. Meaningful, what does it mean, meaningful? Because like you have done so many research, right? So like you will get attached to the research itself. Okay. So it depends, ya. Depends of the what we our belief lah. Jadi saya pun nak tengok lah. Mungkin ada orang yang berfikir dia betul-betul nak jadi saintis. Ya. Tapi saya berfikir saya ini sebenarnya kenapa saya jadi pensyarah? Kenapa saya jadi profesor? Saya ini cikgu. Itu dalam pikiran saya. Jadi riset yang saya buat di universiti, ya,
itu akan ada impact kepada bukan hanya research itself, tetapi juga kepada student yang buat research itu. Saya akan gembira kalau student saya itu lebih hebat daripada saya. Itu meaningful bagi saya. Bukan hanya publication saja. Yang lebih meaningful, saya nak supaya boleh mendidik orang itu menjadi saintis yang hebat. Kenapa? Riset yang hebat itu biasanya diperlukan, saya sudah cakapkan, untuk jadikan riset yang hebat itu ada 3 faktor yang utama. Yang pertama apa coba? Orang kan? Orang itu maksudnya apa? Ada profesorsnya, ada manajemen researchnya, contohnya di UTM ada Research Management Centers, ya kan? Betul ya? Ekosistemnya itu support. Kemudian yang kedua apa? Budget. Boleh tak kalian boleh orang kimia buat riset tanpa ada budget? Beli bahan kimia macam mana caranya? Macam mana kita nak buat research meaningful if you have nothing? You have not have any grant, research grant. Macam mana kalian buat meaningful? Tak boleh kan? Itu. Yang ketiga apa? Infrastructure. Kalian punya duit, kalian hebat. Tapi ekosistem kalian, infrastructure kalian bekerja itu dia tak support buat research yang excellent. Macam mana kita nak buat research excellent? Macam mana kita nak dapatkan yang meaningful? Faham maksud saya kan? Jadi meaningful itu bagi saya tergantung orangnya yang bertanya. Kalau bagi saya adalah meaningful, bagi saya adalah research yang saya boleh buat research yang betul-betul ada impact bukan hanya kepada ilmu pengetahuan. It's not only for the knowledge, it's not only for the science, it's not only for the technology, but also for researchers. Dalam case ini, researchersnya itu adalah student saya, postdoc saya. Karena kita ini di university. Jadi, itu yang paling penting lah. Kalau kalian tanya, the meaningful of research, misalnya di Bell Laboratories, di US sana tuh, yang Bell Laboratories, ada yang tahu tak Bell Laboratories? Tak tahu ya? Itu private research institution, yang Nobel Prize winner-nya ada 6 atau 7 orang. Dia semiconductor, buat dia macam tu. Tapi dia makmal. Kalau ditanya macam tu, dia bukannya higher education institution, tetapi dia adalah institution research institution. Itu yang meaningful bagi dia, bukan orang kan, produk. Riset dia yang dapat Nobel Prize, riset dia yang ada impact kepada electronic industry. Kalau saya ditanya, saya bukan sampai tak level ini, karena tugas kita sebagai pensyarah, saya pikir yang meaningful bagi saya adalah ya tadi itu. Paham ya? Paham. Ini banyak factors yang boleh ini. Tapi jawaban saya macam itulah. Kalau bertanya dengan orang lain, mungkin jawabannya akan lain. Tanya Nobel Prize winner yang kerja di, ada Nobel Prize winner, tahu Shimadzu tak? Company. Jadi dia bekerja di company tapi dapat Nobel Prize. Jadi dia jadi researcher di company itu, kemudian research dia namanya MALDI-TOF, time of flight. Jadi kalian tahu gas chromatography? Tahu. Tapi ini gas chromatography yang sistem dia mirip-mirip dengan gas chromatography itu, tapi dia boleh elucidate structure of polymer. Dia dapat Nobel dari situ. Hasil dia research di company. Itu meaningful untuk application. Tapi saya meaningful saya lain kan dengan dia. Impact kepada itu betul-betul impact untuk teknologi. Kalau saya lebih banyak, saya meaningful saya itu impact saya kepada student, karena ini saya menganggap diri saya ini cikgu. Tapi cikgu yang buat research. Oke, apa lagi? Tanya. Ini masih okay. Panjang. Hi, Prof. I'm Bang Shen. I have a question to ask you. May I know what source you use when you do the research paper for the citations, reference? What kind of source?
because some of the source need to pay a lot of money for the subscription. So may I know how you like do find a source lah? Yeah. So you know that we can find free sources. Ya, nanti saya akan ajarkan lah macam mana kita find tanpa perlu berbayar. Contoh kalau buku LibGen, ya, LibGen, ya. Kemudian kalau journals yang berbayar itu tak perlu berbayar, SciHub. Kenal SciHub tak? SCISHUB. So this is yang di Rusia punya ini. Jadi sekarang ini this is my critics on the progress of the science, ya. Jadi sekarang ini banyak orang mengambil kesempatan, dibisniskan semua itu dibisniskan jadinya. Education pun jadi bisnis, publication pun jadi bisnis, perlu berbayar. Jadi kapitalis punya konsep lah, ya, kapitalis punya konsep. Sekarang yang menguasai dunia kan kapitalis. Jadi sekarang ini ada usaha-usaha orang untuk supaya kapitalis. Ini contoh lah, SciHub itu. Walaupun berbayar, kalau kita akses melalui SciHub free. Jadi saya tak khawatir kalau UTM itu tak subscribe Scopus, tak subscribe Springer, tak subscribe Web of Science. Sebenarnya free banyak sekarang ini. Kalian kalau boleh saya ajarkan nanti, tapi sebenarnya mencuri sebenarnya kan. Tapi tapi ilmu pengetahuan itu untuk perkembangan untuk kita semua manusia kan, betul tak? Kalau kita believe kita seperti itu. Tapi orang kaya raya dia untuk mencari duit dia dari situ. Sampai saya editors di Frontier on Chemistry. Tahu tak kalian Frontier Chemistry itu kalau kalian submit paper di situ, bayarannya sekitar ya. Kalau dalam ringgitnya sekitar 11 apa 12 ribu. Sudahlah susah accept paper kita di Frontier in Chemistry, bayar lagi. So what? Jadi orang kaya sajalah boleh publish itu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. So we need to think about that. Jadi kalian orang-orang muda ini mesti berpikirkan, harus keluar dari kapitalisme ini. Dari penjajahan ilmu pengetahuan. Perlu kenapa kita tak buat sendiri publication kita sendiri misalnya, ya, contoh, ya. Kenapa kita harus subscribe? UTM tahu tak kalian subscribe jurnal itu kalau jurnal Science Direct, kemudian Springer, lebih 1 juta ringgit per tahun bayar. Lalu kalau tak ada duit, tak akan majulah UTM. Tapi sebenarnya ilmu pengetahuan untuk semua kan, untuk umat manusia supaya kita itu jadi. Ini belief kita lah. Kalau saya sih tak kisah saya karena ada website yang platform yang boleh provide ini. Nanti kalau kalian tak tahu nanti saya tunjukkan macam mana. Free download. Okay, thank you dokter, thank you bro. Ini sangat bantu. Memang macam tu. Jadi kita ini dijajah sebenarnya. Ini kita bincang informal lah, ya, bintang informal. Tapi yang penting adalah kalian itu belajar, kuasai, bukan hanya CPA ya, kuasai ilmu pengetahuan itu. Ya. Kalau orang tanya misalnya belajar misalnya heterogeneous catalysis, ya, solid state chemistry basic aja dia tak paham. So how to calculate the crystal structure punya lattice parameter. Dia tak tahu. Itu very basic. For example, ya. For example, how to synthesize misalnya vitamin C from the retrosynthesis. Molekul yang macam tu. Kita potong macam mana aja caranya. Itu tak tahu macam mana kita nak menemukan vitamin yang structure yang baru. Sedangkan konsep-konsep yang sedia ada saja kita tak tahu. Macam belajar basikal tadilah ya. Nah, jadi nasihat saya ke yang muda-muda nih, belajar yang betul lah ya. Karena resource ni banyak sekarang di internet nih. Jadi pensyarah ini saya pun tak tahu ya, orang mengajar spoon feed. Sekarang bukan zamannya lagi. Zaman internet ni sepatutnya ini topik kita, you cari sendiri, kemudian tak paham discuss macam tu.
Nah, ini idealnya seperti itu. Tapi kan sekarang tak, kalian dibuat oleh pensyarah macam budak-budak kan? Buat macam ni, A tambah B sama dengan C tambah D misalnya. Padahal kalian di handphone pun dah tahu kan. Mungkin lebih canggih kali kalian tengok dari Google itu. Ada contohnya Wolfram Alpha, kenal? Tahu tak Wolfram Alpha? Tak tahu ya? Itu website yang khusus kalau kalian misalnya ada equation, kalian masukkan ke situ, dia langsung boleh solve. Jadi tak perlu lagi draw satu-satu, tak perlu lagi, zaman sekarang tak perlu lagi. Yang penting kalian tahu konsep saja. Baru nak cepat ilmu pengetahuan itu berkembang. Oke, ya. Ada lagi yang nak bertanya? Pasal riset. Hello, Doctor. I am Veteran. Okay, Veteran, yeah. During your early stage of your research, I believe your first published research was in 1999. So how did you manage to get your funds during your early stage of your research? Okay. Zaman itu saya masih staff baru di UTM. So the university need to provide. I told you that to work with the platform, ya. Jadi apa yang kita buat adalah kita apply research grant. Jadi kalau tak ada duit tak boleh kan? Publication itu dia keluar itu sebagai output. Input itu researchers, research grant, infrastructure. Jadi kenapa dia keluar? Karena kita ada research grant. Kita gunakan duit itu beli chemicals. So we need to buy a chemicals. We need to maybe assign the PhD student to do the works or the postdoc yang bantu kita, barulah ada hasil macam itu. Jadi ekosistem ni mesti ada untuk boleh keluar output. So for example that the famous researcher at UTM, Professor Datuk Fauzi, now is our Vice Chancellor. So he published, I think, that more than 700 publication now. So in average, around 60 or 70 papers per year. Ya, maknanya setiap minggu dia ada papers. Kalian boleh bayangkan tak, dia tak yang menulis, tidak kan? Itu tak, Pak Fitran? Siapa yang tulis tu? Kalian saya suruh untuk bagi assignment yang saja susah. Ini paper setahun ada 70. Artinya bukan dia kan, tim. Ekosistem yang dibentuk oleh dia. Dia punya PhD student ada 30 orang. Dia punya makmal sendiri, dia punya riset grant berjuta-juta ringgit. Nah, kemudian dia develop lah sistem di situ sehingga dia produce itu. Dan yang mengerjakan itu, dia sebagai sebagai orang yang paling top, idea mungkin dari dia. Tapi in detail, bukan dia. Nah, kalau Pak Fitran tanya saya yang tahun 99 itu memang saya yang buat. Karena saya masih baru, betul tak? Tapi saya sekarang sudah jadi profesor, saya ada postdoc. Saya ada PhD student. Jadi, itulah yang akan membuat tim kita itu yang akan bekerja. Jadi, role saya as a professor is as leaders dalam field itu. Bukan saya yang bancu di makmal, no. Itu pekerjaan saya 20-30 tahun lepas. Tapi level saya sekarang tidak. Nah, saya boleh arahkan, saya sebagai pengarah Institut Nusina. Saya boleh arahkan, you buat research nih. You buat research. Direction kita seperti itu. Jadi level itu berbeza-beza, Pak Fitran. Kalau Pak Fitran tanya awal-awal career saya pun struggle. Ya, kita yang paling utama adalah kita perlu cari research grant dulu. Lepas ada research grant, kita ada publication, kita pelan-pelan naik. Lama-lama kita ada makmal sendiri. Lama-lama kita jadi saintis-saintis yang hebat. Ya, jadi seperti itu. Dan di UTM ini, kalian boleh tengok lah ya. Tak semua pensyarah ada makmal kan? Yeah. Tidak semua pensyarah ada makmal. Ada pensyarah yang hanya kerjanya teaching saja, ada juga kan? Yeah.
Jadi saya macam tu. Jadi kalian perlu, kalau Dr. Lee suruh interview bersara, nanti kalian interview yang tak pernah buat riset, dia tak boleh jawab apa-apa kan. Dia pasti dia buat teaching aja. Jadi itu yang paling penting itu kita harus pahami nih, supaya riset itu jalan itu semua ekosistem itu ada. Ya. Kalau ingin jadi hebat researchers, pergi ke tempat-tempat yang ekosistem itu hebat juga. UTM one of the best lah in Malaysia. So if you want to have the good career in research, ya, pergilah ke University, Tokyo University. Kalau boleh nanti kalian yang hebat-hebat tu, California, University of California, Berkeley, Harvard University, MIT. Jadi ekosistem tu sudah ada di situ. Orang tengok MIT saja, wow. Ya kan? Artinya, oh. Kalau India itu AIT, Indian Institute of Technology. Itu excellent. Okey, saya nak cerita pasal Indian Institute of Technology, walaupun saya tak pernah pergi ke situ. Tapi saya selalu jumpa dengan profesor dari Indian Institute of Technology. Indian Institute of Technology, one of the best higher institution in the world. Ya. For example, kalian tahu Google ya? Tahu kan? CEO-nya orang mana coba? India apa fitranya? India, orang India. CEO Google. India kan? Dari India Institute of Technology. Kemudian Microsoft. Dari mana coba? Indian Institute of Technology. Kemudian ada lagi dekan Harvard Business School dari Indian Institute of Technology. Kenapa dia boleh orang-orang yang India ni hebat dia? Karena dia Indian Institute of Technology itu dia mempunyai ekosistem yang menurut saya luar biasa untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk masuk Indian Institute of Technology itu sangat-sangat sukar. Satu orang kalau tak silap 0.2 atau 1% atau 2% saja yang apply ke situ, hanya diterima sedikit saja. Dan di kampus itu pensyarahnya duduk dalam kampus semua. Ada rumah dalam kampus. Dan semua di asrama di dalam kampus. Jadi 24 jam dia bergaul dengan student. Makanya hebat. Dia dapat feeder yang bagus, dari student yang bagus, sistemnya bagus. Akhirnya graduate dari situ, dia pergi Harvard University, dia pergi MIT, kemudian jadi CEO Google, jadi CEO Microsoft, jadi CEO top-top company di seluruhnya. Nah, jadi itu yang menginspirasi. Jadi kita menjadi hebat itu, kita tengok, betul tak platform kita itu boleh menjadikan kita hebat. Nah, kalian beruntunglah masuk UTM, ya kan? Cobalah kalian tak masuk ke UTM, masuk ke universiti-universiti yang tak ada fasiliti macam UTM. Kalian manfaatkanlah, ya, manfaatkan pensyarahnya, manfaatkan fasilitinya, macam-macam, ya, manfaatkan nama besar dari UTM tu. Ya, okey. Jadi macam tu Pak Fitran, ya. Jadi kita sebenarnya saya tengok itulah bukannya saya excellent, no. Karena banyak yang support saya. Banyak support. Sistem yang support saya. Ya, okey. Cuma kalian ni mesti menggunakan resource yang ada itu maksimum lah supaya kalian jadi hebat lah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Okey, ada lagi? Yes, Doctor. Ni. Gihan. Yeah, my name is Gihan. Yes, Doctor. I'm really interesting. Like among all the research that you made from past until now, which one you think that you put in the most effort and spend the most time, and finally it brings the greatest impact to your life? Would you mind to share it, the experience? Okey. Saya sebenarnya kalau kalian tengok dalam Back to Basics my video, ya, saya sudah menggraduankan sekitar 33 PhD student. Ya. Dan kalau saya flashback my experience as a supervisor of my PhD student, it's not all that this PhD candidate is the excellent student. Jadi kalau saya dapatkan student yang excellent,
saya tak banyak effort lah untuk buat research. Saya bagi idea, dia akan jalan sendiri, betul tak? Yes. Yang saya betul-betul menjadi, saya tak sebut nama ya PhD student, tapi saya yang betul-betul effort saya nih, kalau PhD student itu PhD student yang bermasalah. Biasanya kalau dia bermasalah dengan Profesor A atau Profesor A, kalau jabatan kimia itu dibagi ke saya semua tuh. Adi, ini ada masalah, you boleh terima, okay. This is my job, because this is our duty as a lecturers. Kalau sudah semuanya excellent, tak payahlah. Jadi saya ini menjadi lebih berharga jika student yang datang itu student yang bermasalah. Dan student itu graduate kemudian dia excellent. Wah, itu saya menjadi hebat. Merasa saya itu itu yang ditanya oleh John Cheng tadi itu, meaningful. Merasa saya itu meaningful saya di UTM ini. Tapi kalau kalian-kalian yang pandai-pandai ini, saya tak perlu guide pun. Kalian jalan sendiri. Betul tak? Paper keluar sendiri karena kalian sudah excellent. Tapi no. Our apa namanya itu, task, our duty as a professor, as a lecturer, macam mana kita nih, student nih, kita yang ini menjadi lebih baik. Oke, saya punya cerita nih, Jin Han. Ini rakan lah ya. Ini rakan ini dia study di Germany. So, di Germany dia study, kemudian dia itu bidangnya adalah inorganic synthesis. Inorganic synthesis. Yang satu kandidat ini rakan ini dari rakan dari Indonesia ini. PhD student. Satu lagi itu dari Jerman. Jadi yang Jerman ini dia dibagi task oleh profesor dia untuk sintesis kristal. Tapi karena di Jerman tahu sistem pendidikannya itu excellent, kemudian dia study betul-betul dengan cara yang betul. Dalam waktu 2 bulan dia dapat kristal yang disuruh oleh profesor itu. Tapi kawan yang saya ini setahun satu pun tak dapat kristal, tak jadi kristal. Sampai dia tahun kedua dia nak quit. Prof, I will resign, dia cakap. Karena kawan dia yang Germany ini sudah 3 kristal, sudah 3 publication. Yang dia campur ini tak jadi, semua tak jadi. Dia sampai stres. Lalu apa jawaban profesor itu? Ini kawan ini namanya, oke lah, saya cakap John. John, dia cakap macam ni. You jangan bandingkan student yang dari Germany itu dengan kamu. Backgroundnya berbeza, dia cakap. Tapi saya memperhatikan kamu start. Kalau yang dari Jerman ni PhD student itu, dia markahnya masuk ke lab makmal saya itu sudah 70 markahnya. Markah kamu masuk 30, dia cakap. Tapi kamu sudah improve menjadi 60. Artinya saya pun happy dengan pencapaian kamu. Paham maksud saya kan? Ini dalam perspektif education ya. Profesor ini. Dan perspektif education. Don't worry katanya. Karena background kita berbeza-beza. Tapi saya tengok kamu, semangat kamu, don't worry kata dia. Kamu stay di sini, saya ajarkan. Akhirnya apa? Sampai dia buat treatment khas oleh profesor itu. Discuss mungkin dia bagi discuss dengan postdoc, ada postdoc yang bantu. Nah, nampak ya? Jadi kembali ke pertanyaan tadi itu, yaitu proses tadi itu. Jadi saya sebenarnya melihat excellence. Yang excellent itu adalah kita merubah. Manusia ini tak semuanya excellent kan. Dia ada yang hebat dalam research, ada hebat dalam ini, ada hebat. Kita harus hargai manusia itu dari berbagai perspektif. Dan saya pun tak hebat juga di semua. No, tidak. Umur saya sudah 52 tahun. Saya tahu strength saya di mana. Saya tahu weakness saya di mana. Dan saya sebagai pensyarah, saya mesti tahu juga strength kalian, weakness kalian. Sehingga saya tampak, oh student ini boleh ke sini, student ini boleh ke situ, student ini boleh ke situ. Macam Tuhan. Okay, yeah. So I think that we need to think beyond the research methodology lah sebenarnya. Ya, kita ini mesti
apa dalam video saya tu kita cakap ujung-ujung kita tu apa? Menjadi orang yang bijaksana. Betul tak ya? Wisdom. Dan research ini mengajarkan kita itu semua. Research ini mengajarkan kita itu semua. Kejujuran, disiplin, ya, kemudian teratur. Semua. Nanti kita akan tengoklah buat papers. Fontnya macam mana kita nak tulis, macam mana kita. English is the most important things. Kalau kalian tulis paper, kalau English berterabur, belum lagi sampai editor langsung reject. Menulis itu very very important. Kalau bercakap, pergilah ke Jepun. Ramai yang tak boleh cakap bahasa Inggeris, tapi dia excellence. So you know that Profesor Otani, so in the back to basic video tu, saya ada gambarkan. Ada Profesor Otani, saya dengan Sheila kan itu. Penyelia dia di research group yang Profesor Kikuchi namanya, yang Nobel Prize winner. The second Japanese yang dapatkan Nobel Prize di dalam bidang kimia. Kalau kimia yang pertama. Tak pandai cakap English. Tapi boleh dapat Nobel. Dan semua paper dipublish. Kalian boleh ceklah di Google. Kikuchi. Ada Kikuchi punya apa namanya tu? Orbital. Kikuchi orbital. Itulah Profesor Jepun itu. Kalian pergi ke Jerman. Ramai yang tak boleh cakap. Bahasa memang penting. Bahasa penting. Tapi yang paling penting, so how the scientists communicate? Saya dah cakap, macam mana scientists communicate? Coba explain lagi saya. Through the publication kan? Publication kan? Itu medium dia. Publication. Bukan cakap-cakap. Banyak orang pandai bercakap tetapi risetnya tak bagus. Jadi dia impress bercakap. Tengok cakap pandai, apa dia buat ni? Cuma tiba-tiba ada Jepun cakap, dia tak jelas. Riset, wow. Tapi itu penting. Komunikat itu penting. Saya tak nafikan komunikat penting. Tapi kalau kalian tengok sejarah, ramai juga yang tak boleh bercakap. Yang saya tengok yang di Perancis satu lagi. Kalian boleh Google. Waktu interview, dia tak tahu dia jawab cuma bahasa Inggeris. Can you speak French? Karena dia tak pernah pergi ke luar negara, dia duduk di France tapi dapat Nobel Prize. Macam mana tu? Hebat dia di sains. Saya kan cerita pasal Arab nation yang hebat dulu tu. Kan Mak Saleh yang belajar ke Arab itu. Betul tak? Sekarang terbalik kan? Arab mundur sekarang. Europe yang hebat. China itu dulu jadi super power. Tahu tak super power tahun berapa? Sebelum lagi. Dulu hebat China tu. Sekarang dah mulai lagi kan? Dunia itu macam roda. Naik dia, kadang-kadang dia turun. Nanti naik lagi dia. Ya, okey. Jadi kita mesti punya pemahaman macam tu. Bahawa kita harus tahu strength kita dan kita perlu konsisten. Ya, kalau dalam riset ni kita perlu konsisten. Ya, dan perlu yang basic-basic bidang apa namanya tu konsep-konsep chemistry yang itu mustahak, wajib kalian harus faham. Kalau tak macam mana kita nak buat research ya. Okey, apa lagi ada pertanyaan? Dr. saya thinking, I believe you have a lot of commitment like family and then like teaching us and also your own research as well as holding some position inside the association. So how do you balance your time in all this commitment? Okay. We have the priority, yeah. So we need to set the priority first. Priority kita apa? Dan ada rakan-rakan yang priority itu macam profesor saya yang di Jepun itu, dia priority dia bukan family dia.
Dia dari pagi pukul 9 datang ke kampus, dia balik pukul 11 malam setiap hari. Maknanya dia itu priority dia, family dia tak pikirkan. Itu urusan isteri dia lah. Ya. Dan saya priority saya mesti tengok. Kalau Jing bertanya, ya. Sekarang saya diamanahkan oleh UTM sebagai pengarah institut, ya. Dan institut kita itu ada 6 research center lah. The biggest, largest institute at UTM sekarang ni, Institut Medisina ni. Jadi saya itu priority saya utama. Karena masa saya habis untuk admin. Dan saya bertanggung jawab kepada Deputy Vice Chancellor Research and Innovation and also Vice Chancellor. Jadi kalau seandainya saya ada pekerjaan yang lain, saya akan pergi ke priority utama karena ini akan menjadikan tugas saya yang pokok lah, yang utama. Oke, ya. Jadi saya dalam schedule saya in mind, saya akan letakkan itu sebagai priority. Kalau ada yang lain misalnya itu, saya mungkin akan cancel kelas kalian misalnya karena bukan priority utama saya misalnya. Tapi ada orang yang priority-nya teaching. Kalau dia teaching priority-nya, yang lainnya dia cancel. Ada orang priority utamanya adalah family dia. Maknanya lepas dia mengajar langsung balik dari UTM, dia antar anaknya ke sekolah ke atau apa. Jadi pertanyaan ini bergantung kepada siapa yang ditanya. Ya, siapa yang ditanya. Cuma sekarang saya komitmen saya, karena saya lebih ke administratif. Ya. Saya diamanahkan oleh UTM sebagai administrator. Ya. Ada institut, kemudian kita ada staff yang ramai, kita ada research center. Jadi itu mungkin priority. Waktu saya awal jadi pensyarah, komitmen saya apa? Buat research, teaching, hanya 2 saja. Saya tidak ada admin. Dia tidak. Dan saya tidak boleh menolak untuk saya dibagi assign seperti itu sebagai pensyarah. Kenapa? Karena saya dibagi amanah itu artinya orang percaya dengan kemampuan saya untuk handle. Posisi saya ini kan senior director, ya. Senior director artinya kalau di fakulti sama level dengan dekan lah, ya, sama level dengan dekan. Tapi dalam research, ya, dalam research. Dan saya pandai-pandai lah cari masa saya untuk itu. Tapi saya happy jumpa dengan kalian ini, saya happy karena saya berpikir bahwa jadi pensyarah itu adalah jadi cikgu. Itu priority juga. Makanya saya tak tinggalkan saya untuk teaching ini, saya tak tinggal. Karena itu core business university kan itu. Ya, kalau research, so what is the difference between cikgu dengan pensyarah? Kalau cikgu kan mengajar saja kan. Kalau pensyarah dia buat research. Beza dia adalah dia ada research. Ya. Jadi kemudian ada community service. Nah, itu pensyarah. Nah, itu kalau di kita lah. Tapi saya pikir kalau pergi ke top university yang hebat-hebat di seluruh dunia itu dia fokus, lebih fokus. Lebih fokus karena ada yang 100% research. Ya, 100% research. Mengajar mungkin 1 kredit atau 2 kredit macam itulah. Ya. Jadi bergantung dengan sistem di mana kita itu bekerja. Tapi di UTM seperti itu. Di UTM kita tidak akan jadi professors kalau kita tidak ada 7P. Penyelidikan, penerbitan, pengajaran, kemudian ada macam-macam lah. Kalau research saja, tak akan juga. Dia mesti ada elemen teachingnya. Dia mesti ada penerbitannya. Mesti ada ininya. Jadi kita pandai-pandai lah membagi masa kita untuk aktiviti-aktiviti yang lain tu. Macam tu Ting Jing. Oke. Jadi nanti kalian akan rasakan lah kalau sudah levelnya macam saya tu, kita harus ada prioritize kemana kita. Tanggung jawab kita yang paling besar itu di mana? Tanggung jawab yang paling besar adalah membawa UTM melalui Institut Ibnu Sina menjadi excellence riset yang excellent di Malaysia. Kan itu tujuan saya. Jadi tanggung jawab saya itu lebih besar. Karena saya bertanggung jawabkan
You jadi pengarah, KPI-nya apa? Wah, mesti macam itulah. Oke, ya. Jadi perspektif kita harus luas lah ya. Harus luas kita. Dan kita jangan menganggap orang itu sama dengan kita. No. Orang berbeza-beza. Strength berbeza-beza. Ya. Oke, total. Oke, ada. So, any questions? Pak Fitran sudah hilang ini. Ada dokter, lain ada masalah. Saya senang berbual-bual macam ni karena kalau kalian datang ke pejabat saya pun saya akan inilah kenapa ya? Teachers itu dia inspire. Betul tak? Bukannya mengajar, karena di YouTube pun kalian sudah boleh belajar sendiri kan? Tak perlu kalian datang kampus, tengok YouTube, hebat lagi orang nak mengajar itu. Kalian tahu Khan Academy ya? Khan Academy, YouTube, kemudian ada yang hot sekarang nih. Cek, apa nama itu yang CSEEG itu apa nama itu? Kalau kita antar soalan di situ, dia akan ada orang yang nak jawab. Itu bagus platform tuh, menurut saya. Cuma sekarang ini digunakan oleh student untuk dia dapat markah tinggi tanpa itu saja masalah. Saya pikir yang tidak siap itu UTM-nya. Kenapa dia tak tahu? Anak saya kan di matematik. Anak saya cakap, bagus Pak, kata dia. Kenapa? Karena dia bagi itu step by step itu. Kalau rumus itu dia bagi step by step. Belajar dari situ. Cuma kita ini, kalau saya jadi ini pendapat saya lah. Yang tak siap itu UTM-nya. Karena sistem itu sudah lama ada, betul tak? Lalu kita student. Kita yang tak siap buat soalan, kadang-kadang dicari di internet, jumpa soal tuh. Dicari di internet jumpa soal tuh. So tinggal KMPS lah. Cuma ya itu saya pun tak tahu ya. Artinya student sekarang ini lebih cerdik daripada pensyarahnya. Ya. Kita sudah ketinggalan zaman. Cuma saya sudah paham itu. Approach saya ini tradisional. Jadi saya selalu berbual dengan student, selalu ini. Kalau datang ke pejabat saya ini kalau bertanya itu saya sangat suka. Sampai dia bertanya saya tak boleh jawab. Itu excellent student. Excellent. Ada tak kalian tanya pensyarah dia tak boleh jawab? Ada kan? Atau dia tanya balik karena dia tak boleh jawab dia tanya balik. So kalau jawapannya kirilah katanya, berarti dia tak tahu jawapannya. Kalau saya tak tahu, saya cakap tak tahu. Itu sifat saintis. Kalau tak tahu, jangan merasa tahu. No. Itu menunjukkan kebodohan. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Saya tak semuanya tahu. Tak semua saya tahu. Tak semua tahu. Saya tahu kelemahan saya tahu kelebihan saya. Contoh misalnya solid state chemistry ya. Kalau ditanya saya tak tahu, tak apa. Kita sama-sama belajar, ya kita manusia kan. Cuma yang pasti saya pasti lebih tahu daripada kalian. Tak mungkin kalian tipu saya, tak mungkin. Kalau bidang saya tak mungkin tipu. Cuma honesty itu ya, penting. Dan kadang-kadang pensyarah itu mesti jujur juga. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Jangan merasa dia dipermalukan oleh student karena dia tak tahu. Tak tahu. Dia merasa tak ada lah, kalau tak tahu cakap tak tahu. Okey, saya ada cakap honesty kan, itu kejujuran. Karena kalau tak jujur tak ada gunanya. Quit sajalah dia buat research kalau tak jujur. Tak ada gunanya. Okey, ada lagi yang pertanyaan? Sudah banyak bercakap saya ni. Ini saya rekam nih, nanti ada 10 video tu, kalian tengoklah satu-satu. Lain-lain, yang tadi pun lain lagi dia tanya. Jadi sekurang-kurangnya
ini ganti kuliah sebenarnya. Ganti kuliah. Mana pernah ada orang buat macam ni? Tak ada kan? Saya ini pertama kali ni saya buat macam ni. Student tanya, kemudian saya jawab. Bagus nanti kalau kalian tahun berapa sekarang? Tahun 3 ya? Tahun 3. Tahun 3. Nanti kalau kalian tahun 4 belajar dengan saya tu semester depan kita buat macam ni. Saya explain satu hari itu mana kalian tak tahu, tanya. Sampai saya tak boleh jawab. Dan dengan macam itu kan kita jadi paham kan? Jadi paham. Okey, ada pertanyaan lagi? Ini saya nak tanya satu nih. Tinjing ni dari mana nih? Di rumah dari mana nih Tinjing? Nampak backgroundnya blur nih. Di apa? JB kah atau di mana? Tinjing. Sekolah. Dia di UTM, dalam UTM. Oh, dalam UTM. Kalau Lim Chehan di mana? Di UTM juga? Dekat rumah. Di mana rumah? Seremban. Seremban. Oh, Seremban. Kalau Tin Hiliu? Saya dekat UTM. Dekat UTM. Ini Bang Suan Ang ni di mana ni? Nampak backgroundnya di UTM juga? Ya, di UTM juga. So kita neighbor dengan Tianhe dan Tingjing. Di mana? Kolej mana ni? Kolej mana? KDC. Hah? KDC. Oh, KDC. Kita semua KDC. Oh, semua KDC. Okey. S42. KDC tu apa? Kolej? Tunku Chancellor. Blok S lah tu. Ya. S berapa? 42. 42. Oh. Kalau jalan kaki jauh juga itu. Ya, jauh sangat. Jauh jalan kaki. Ini semua Lim Jong Cheng ni semua di KDC ya? Lin Hin Wei itu juga. Rumah. Oh, di rumah ni. Ya. Gian Han pun di rumah ni. Kat rumah. Kalau Fafitran di mana? Dia Saya di KTC juga. dia di Baguslah itu. dia tinggal dengan saya. Okey, tak apalah, nanti kita jumpa lah. Saya pun saya macam tu, kalau saya suka berbual dengan student tu, kerana tak sejak pandemi ini saya merasa bercakap sendiri saja kan. Student pun tak nampak, aduh, stres. Memang stres. Lalu so kalian kalau buat macam ni, apa namanya tu, macam saya buat video itu, so macam kalian dengar di YouTube lah kan. Tak ada interaction, tak ada ini. Saya pun dia dengarkan cakap saya atau dia tak dengar. Macam mana saya nak kontrol? Tak boleh. Tapi makanya ada idea saya kurang awal kalian ni. Nah, sekarang ni video ni. Nanti kalian sudah jadi saintis hebat, saya posting balik video. Wah, ini student saya dulu. Boleh. Siapa tahu kan? Memori nanti tahun-tahun 5 tahun akan datang saya pun sudah pencen. Okey, ada kalian nak cakap apa tak pasal riset kah, pasal UTM kah yang perlu saya sampaikan kah atau macam mana? Tak apa, cakap saja. Atau puas hati kah belajar di UTM kah? Takut cakap lah. Nanti isi di convention aja nanti ya. Ya, Indian saja. Convention itu yang paling stres itu convention adalah top management tu. Wah, ini tu. Dan saya selalu baca convention sampai kita di Kenapa? Penting kalian menyuarakan itu walaupun tak tahu siapa yang cakap kan, tapi penting supaya ini kan kebajikan semua student. Kalian nak report saya, wah Pro Hadi ni apa? Boleh, tak masalah. Keluar dari convention ni. Okey, bahasa Cina tu. Okey. Mudah-mudahan pandemi ini cepat kalian boleh kalau nak, ini kan ada nombor handphone saya kan. WhatsApp saja kalau nak jumpa, kita bincang di mana pun okey. Kedai mamak pun okey, dalam UTM pun okey. Free ya. Tugas saya itulah supaya kalian ini
tahu saya kalian terpengaruh oleh saya, inspire ke atau apa, tapi saya berusaha untuk itu. Beyond riset metode. Kadang-kadang kalau riset metodologi kalian pun ada buku. Saya banyak buku tuh mengenai riset metodologi, filosofi apa semua, tapi lain kan kalau dengan baca, kalau kita nih berbincang lain. Kalau saya kan pengalaman saya yang saya cakapkan. Ya. Oke. Itu kalau tak ada lagi kita tutup lah. Siapa udah sakit tekak nih? Thank you. Oke. Thank you. Oke, Fafitran tak ada video anu nih. Tangkap gambar sikit. Oh, sorry dokter, sekejap. Tangkap gambar sikit nih. Oke dokter. Oke. Sorry dokter, saya dekat dulu. Udah di dalam kereta. Oke, good. Oke dokter. Oke, bye. Ya, oke, bye ya. Bye. Bye, dokter. Bye, Prof. Okay.